Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UT, perkenalkan nama saya Pamela Dekesya Afami dengan nomor induk mahasiswa 857777349. Pada hari ini saya akan membuat video praktikum IPA di SD dengan kode PGDK 4107 modul 3 tentang makanan. Kegiatan praktikum yang saya lakukan yaitu pencernaan makanan. Dengan kegiatan praktikum struktur sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada gambar sistem pencernaan dan tabel pengamatan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Berikut ini gambar sistem pencernaan pada manusia. Mari kita jabarkan satu-satu untuk mengetahui fungsinya. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi adalah struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencapik, dan mengunyah makanan. Sedangkan fungsi lidah adalah organ otot yang fleksibel, berperan sebagai pengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Di dalam lambung terdiri dari fundus dan pilorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Sedangkan pilorus berfungsi untuk mengatur aliran cime dari lambung ke usus halus melalui stinger pilorus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Di dalam usus halus terdapat duodenum dan jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Sedangkan fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Di dalam usus besar terdapat kolon dan rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan feses. Sedangkan rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari anus. Selanjutnya ada anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Kesimpulannya, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus, dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan.